Itu tuh rombongnya mau masuk ke gang, tetangganya ngomong jangan masuk, nggak usah masuk di sini, nggak ada orang Cina. Jadi we are protected by the local, so that's why Undaya says that it's not every person is bad, even in China. Selamat pagi semuanya dari Kota Xiamen, Provinsi Fujian, Tiongkok. Hari ini aku mau menghadiri sebuah acara yang diadakan oleh Perkumpulan Tionghoa Perantauan Indonesia Kota Xiamen. Jadi di Kota Xiamen terdapat banyak sekali Tionghoa perantauan asal Indonesia yang kembali ke Tiongkok sekitar tahun 50-an dan tahun 60-an yang dikenal sebagai Guiqiao. Hari ini mereka mengadakan sebuah acara, aku turut diundang. Selain itu ada juga rombongan dari Indonesia, yaitu rombongan dari Pertiwi, peranakan Tionghoa warga Indonesia yang turut hadir ya. Mereka berangkat dari Indonesia ke Kota Xiamen. Jadi ikuti keseruan video kali ini. Bagus ya. Nanti Kebanggaan sore kita. Nanti sore itu. Indonesia ya. Jadi hatinya ada masih di Indonesia. 我们带上这表示我们心还是怀念着第二故乡印度。 Acara reuni yang diadakan Perkumpulan Guiqiao Indonesia di Xiamen juga diikuti oleh Bapak Uday Halim beserta rombongan. Bapak Uday Halim selama ini dikenal sebagai pemerhati budaya Tionghoa Indonesia, sekaligus pendiri organisasi Pertiwi, peranakan Tionghoa warga Indonesia. Beliau berangkat ke Xiamen untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dengan para Guiqiao di Xiamen. Jadi sembari makan. Ya, dimakan. Buah-buahan dulu, letaknya tungso ya. Tungso. Kita datang ke sini satu family. Brothers and sisters. Ya. Ini ada kue lapis loh. Makanan kue lapis sampai yang sudah Wah, wangi banget. Ini dibawain siapa, Ci? Di sini dari Jakarta ya? Iya, halo. Anggota Pertiwi juga. Rombongan Pertiwi. ini kue paling mewah untuk orang Tionghoa. Hanya dimakan di rumah kalau di Xinjiang. 呀，不是，只有过年我们才会做。第一是贵，第二很难做。假如是自己做的话，工序很多。 lapisnya berapa? Banyak lapisnya ya? Enak. Sini 105. Pada kesempatan itu, Bapak Uday Halim memberikan satu set angklung dan kain batik yang khusus dibawa dari Indonesia kepada perwakilan Guiqiao di Xiamen. Selain itu, masih banyak oleh-oleh khas Indonesia lainnya, seperti kopi luwak, kue lapis legit, dan lain sebagainya. Bandung di Pasir Kaliki. Oh, Pasir Kaliki. Seksi 3. Pasir Kaliki itu Kan Chinatown. saya itu orang beda dengan orang. Saya tinggalnya di Pasir Kaliki di gang, dalam gang. Gang Sumansa. Waktu itu PP10 ya. Ada yang kan di depannya gang sudah ditahan. Katanya dalam ini nggak ada Cina, jangan masuk. Siapa yang tahan? Yang orang-orang Indonesia. Oh, tetangga. Itu kan bukan kampung, bukan desa, masih kota loh itu. masih kota. Ya masih kota, tapi saya tinggalnya di dalam gang. Sekarang Bandung ada jual gorengan. Asli Bandung itu gorengan kan. Itu tadinya rumah saya di dalam gang gitu ya. Jadi saya nggak kena apa-apa. Saya cuma ketakutan karena saya kembali dari sekolah ya, kelihatan di jalan itu dibakar apa gitu. Sebenarnya di rumah saya aman. Ya, sebelum masuk gang itu tuh rombongnya mau masuk ke gang, tetangganya ngomong jangan masuk, nggak usah masuk di sini, nggak ada orang Cina. Jadi we are protected by the local, so that's why Undaya says that it's not every person is bad, even in China, wherever it is, people get different people. Jadi tadi acara ngobrol sebentar ya dari Pertiwi, peranakan Tionghoa warga Indonesia dengan para anggota Guiqiao yang ada di sini, dan sekarang lanjut acara masak-memasak.
Di sini ternyata nggak usah ada Rudy di sini. Oh iya, ini dengan siapa? Dengan ibu siapa namanya? Saya Ya, namanya siapa? Chen Yuxiu, nama Chen saya ya. Yuxiu. Ah. Dari mana? Kelahiran mana? Tempat lahir? Di Bandung. Di Bandung. Ya. Oh, masih bisa bahasa Sunda? Iya. Bisa. Oh. Ngomong Sunda, saya tadi ngomong Sunda dengan budaya. Tahun berapa kembali ke sini? Kembali ke Cungko tahun 1964. Ya. Oh. Umur 20. Kembali ke sini sekolah? Iya, kembali ke sini langsung ke Beijing. Saya ada kakak Ya. di Beijing. Ya. Itu ke Beijing 65 ikut kau Oh. Masuk Beijing perguruan tinggi. Ya. Peking University. Wah, luar biasa. Ya. Apa tuh? English, majoring in English, jadinya sekolahnya bahasa Inggris. Pantesan bahasa Inggrisnya luar biasa, pintar. Setelah lulus kerja jadi apa? Kerjanya tadinya ya di waktu itu, Ya. zaman itu setelah lulus, kita ini mahasiswa yang lulus disuruh ke kampung, Ya, ke perusahaan, jadi orang biasa. ya. Jadi saya pergi ke satu pertanian 1,5 tahun. Pertanian di mana? Di Sasien. Sasien. Oh, Sasien. Oh. Satu small town. Aha. Di Sasien. Jadi petani. Jadi petani 1,5 tahun. Iya, semua. Oh, semuanya. Pada zaman itu begitu Iya. kondisinya. Katanya dari orang-orang dari mahasiswa dari universitas itu pikirannya berbeda katanya. Iya. Katanya itu education polisinya sudah salah. Katanya. Oke. Jadi berbeda. Jadi harus ikut kepada apa tuh dari ini. Iya. Jadi ada yang langsung ke kampung. Saya sama dengan orang-orang dari mahasiswa dari Iya. University ke Sasien. Oh. Plantation, Army Plantation, tanam padi. Saya tanam sayur. Ada yang kebanyakan tanam padi, sebenarnya saya disuruh tanam sayur. Tanam sayur. Ya. Jadi dari apa tuh potong apa-apaan semua. Air semua gitu. Iya, semua. Pakai ember gitu ya. Ya, kayak ember. Masih harus turun masuk ke gunung-gunung. Oh. Cari bambu untuk menanam buncis kan. Kalau tanam buncis mesti atap buncis itu mesti naik ke atas. Iya. Terus pakai bambu. Semuanya Di sana bikin 1,5 sendiri. tahun. Ya, bikin sendiri semua. 1,5 tahun. Setelah itu? 1,5 tahun. Udah gitu ditanyain pengen kemana, pengen jadi guru apa pengen jadi pekerja. Saya minta jadi pekerja. Di pabrik. Di pabrik. Iya di pabrik karena di zaman saya lagi sekolah itu guru-guru profesor semua nasibnya jelek sekali. Oh. Jadi saya ketakutan. Yang kaum intelektual itu ya? Iya, intelektualnya sudah cilaka gitu. Iya. Kan waktu itu ada satu nama very negative. Iya. So lauji. Kita itu bayangin orang-orang yang jelek itu diantrikan saya kita itu intelektual number 9. Oh, okay. Jadi saya nggak mau jadi guru. Kalau mau jadi guru boleh datang ke kota. Kalau nggak mau jadi guru jadi pekerja harus ke Desa. Jadi pilih jadi pekerja. ya pergi jadi pekerja ke desa ke tempat Yong'an. Di mana? Yong'an Yong'an. dia ke Sanming Di Fujian masih ya? juga di Fujian. Iya. Udah gitu dari sana ya jadi kita diantar ke sana. Iya. Turun katanya naik truk Iya. Sasien ke Yong'an. Iya. Sudah supirnya ngomong sudah sampai. Iya. Saya sudah sampai saya gunung. Oh. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, pabriknya di mana? Kamu harus mendirikan sendiri. Mulai dari nol semuanya ya. Dari nol. Ya. Tapi itu tepat itu emangnya mau mendirikan satu pabrik ya yang imporkan mesin-mesinnya semua diimpor dari luar negeri. Itu zamannya sedang berbeda. Yang impor siapa? Yang impor negara pemerintah. Oh, oke. Itu teh apa tuh pabrik melon. Nilon, benang nilon gitu, benang. Bukan benang. Tali. Oh, kain. Oh, oke. Nilon, CV nilon gitu. Jadi saya pergi ke sana, mendidik pabrik dulu. Udah gitu mendidik pabrik maksudnya harus turun ke kali, ngambil batu kecil,
manggil batu kecil, Ya. jadi untuk bahan, jadi yang mendirikan itu, yang membuat pabrik emang ada pekerja yang kita mah mahasiswa nggak bisa emang nggak bisa kalau bikin pabrik bisa jatuh, jadi cuma jadi labor lagi. Jadi labor lagi. Udah setengah tahun, kemudian saya disuruh rem ke pabrik, jadi mesti belajar lagi Cara mengoperasikan mesinnya. ya. Oke. Sudah begitu, barusan belajar 3 minggu, Ya. itu mesin-mesin yang dari luar negeri datang. Datangnya itu banyak instruction manual, Ya. tidak ada yang ngerti Bahasa Inggris semuanya. bahasa Inggris semua. Jadi saya dipanggil pulang ke tempat itu pabrik. Pulang ke pabrik, ditanya, coba translate. Gitu translate gitu. Ya, jadi saya turun ke kemudiannya tadi 5 tahun ya. Ya. Semua mesin-mesin kalau salah datang, saya yang translate. Gimana instruction manual, maintenance manual, semua. Ya. Sudah gitu saya menikah pada suami saya yang pulang dari Surabaya. Dan itu dia waktu itu dia sudah datang ke Jakarta. Ya. Jadi saya menikah, sudah beranak, Ya. datang ke terus di transfer, minta datang ke Xiamen. Ini tahun 76 datang ke Xiamen Tashi. Kerja di Xiamen Tashi, Ya. 76. 76 sampai pensiun. Pensiun tahun berapa? Sebenarnya saya kalau menurut polisi Tiongkok Ya. pensiunnya harus 2004. Ya. 60. 60. Kan sudah vice professor, jadi Ya. boleh 60 pensiun. Udah gitu, ya, mereka perlu guru-guru Inggris, Ya. jadi diprolong, dipanjangkan sampai 2008. Oh, diperpanjang. Berarti 2008 baru pensiun. Pensiun. Sesudah pensiun disuruh ke Amerika, jadi nggak pensiun, nggak jadi. Oh, ke Amerika ngapain lagi? 2 tahun. Jadi apa? Jadi Vice Director Confucius Institute, Gongzi Xueyan Iya. punya Vice Director. Cuman kita kira itu sudah pensiun semua sama rata. Ya, nggak ada lihat siapa yang lebih hebat, siapa yang tinggi, enggak ya. Udah history gitu. Iya, iya. Ya, kami senang. Jadi makanya tadi ada yang tanya gitu, pemerintah bagaimana Iya. Saya ya tahun 76 datang ke Jakarta. Iya. Suami saya ada kakak di Hong Kong. Jadi mereka panggil saya, ayo datang ke Hong Kong. Ya, suami saya kok, ayo kita minta izin ya. Mau ke Hong Kong gitu. Repot, minta ke Hong Kong. Iya. Nggak diizinkan. Oh. Cuma suratnya ada di sana kan. Iya. Sampai tahun 84, saya ada sempat disuruh ke England. Oke, Inggris, England. Ya, sekolah lagi. Sekolah. Nah, itu guru muda. Iya, iya. Waktu 40 mah. Iya, iya. Belajar lagi. Iya. Ya. Berapa tahun? 1 tahun lagi. Oh. Udah gitu, orang-orang di sini ada yang tanya, dia itu minta ke Hong Kong, boleh disuruh ke England, Iya. nggak kembali bagaimana? Kepala saya, Pak Din, Iya. saya percaya kepada isu. Ya. Dia pasti kembali karena ini diantarkannya oleh negeri. Jadi negara saya yang mengantar, saya harus kembali. Iya. Karena saya lagi di England, ada yang teman-teman jangan pulang. Iya. Pak, mengajar Chinese di sini bisa Dapat duit gitu di sana ya. dapat duit. Iya, iya, iya. Waktu itu 80-an ya, tahun 80-an saya punya gaji cuma 60 rupiah, 60 dan mimpi. 60 mimpi. Ya, kalau di sana emang tidak ada. Iya, lebih banyak. Saya pikirannya ya ini negara yang Iya. saya mesti ingat, Iya. mesti tahu terima kasih, appreciate. Benar, kita harus tahu terima kasih. Iya. Tahu rasa terima kasih. Hatinya, kui jauh di sini ya, bang. Bukan ya, bagaimana susah ya. Iya. Dia ingat waktu di PP 10 di ini sudah nggak ada makanan, siapa yang menjamu pulang negara? Iya, iya. Dia Iya, sudah iya. pulang ke sini emang juga susah. Iya. Cuman itu negaranya lagi maju, kita ikut. Iya. Jadi ada satu Zhongguohua ngomongnya, 中国家的酸甜苦辣，我们都跟着走过来。 Tapi yang
saya ketahui saat PP10 nggak semuanya kena ya, nggak semuanya terdampak ya. Iya. Ada yang kena, ada yang enggak. Ada yang kena, ada yang enggak. Saya sendiri sebenarnya nggak kena. Cuman tapi saya ketakutan, Trauma gitu ya. Oke. Apalagi waktu itu kan PP10 itu mulainya di Cimahi. Cimahi, oh. Cimahi, Bandung menjadi Cimahi karena ada 2 wanita Ditembak. mati karena dia nggak mau tutup ke toko mah. Itu mulainya PP10. Dia perintahnya kita bayar tanggal berapa toko Harus tutup. Musim itu doang nggak mau, nggak berani mati, dia nggak sangka bisa gitu. Jadi saya dibawa sama guru saya lalu saya mengunjungi. Ketakutan itu gitu. Dan itu saya waktu itu umur berapa? 16. Pertama kali kelihatan orang malu gitu. Jadi trauma ya. Sudah masuk ke. Tapi rumah sendiri nggak kena gitu. Enggak. Cuman tuh di jalan-jalan bisa takut lah. Iya. Rumahnya di Bandung di mana? Di Pasir Kaliki. Pasir Kaliki. Di Gang Sumanta di dalam satu gang. Di dalam satu gang. Jadi aman, tetangganya semua baik-baik. Tetangganya semua orang Indonesia itu jalan itu cuma saya, cuma satu-satunya orang Tionghoa. Iya. Oke. Semua baik, emang tetangganya berapa puluh tahun. Jadi dilindungi. Semua ada diskriminasi bukan. Enggak. Bukan semua anti. Nah, bukan. Saya sekarang di sini ya kita ada dua sore. Iya. Senin ya. Main angklung. Oh, setiap Senin sore main angklung. Tiap Rabu hari ini sore nyanyi. Saya atau satu grup alumni Bandung nyanyi lagu Indonesia di sini nanti. Ya, Senin angklung, Rabunya nyanyi. Ini biasanya sibuk sekali. Sibuk sekali ya. Ada alumni yang dari tempat lainnya, Medan, Jakarta. Ini tuh tempatnya dibagikan. Jadi Senin pagi siapa, Senin sore siapa. Siapapun boleh pakai. Ya. Ibu udah umur berapa ini? 81. Waduh, masih sehat, seger ya, kuat masih. Oke, terima kasih Bu. Nanti sore masih ada acara ya kita ya? Iya, ada. Sudah makan. Oke, makan. Kan hari ini kita orangnya kebanyakan mah. Nanti sore 70 orang. Waduh, rame. Yang masak-masak ya. Ini dengan Aceh Udaya Halim. Halo. Ya, Aceh, hari ini masak apa, Aceh? Wah, ini masak bistik. Bistik ala Belanda, Betawi. Ya, ada dari warisan Belanda dikit juga, tapi inilah orang Indonesia dari mana juga kita bawa, dapat kita campurin jadi. Ya, oke, dagingnya terserah, asal jangan daging kuat. Acara hari itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Semuanya mempersiapkan makan siang bersama-sama yang diiringi dengan canda tawa. Meskipun sudah meninggalkan Indonesia 60 tahun lebih, mereka masih rutin mengadakan acara seperti ini, yang tujuannya untuk menjaga tali persaudaraan antara sesama Kui Chiao Indonesia. Jadi Aceh udah siapin bahannya masuk di rumah. Ini soto khas Betawi atau soto Betawi? Nanti kasih. Ini aja ya. Oh, oke. Jaga bersih apa bersih? Bersih ya. Oke. Jadi enggak. Ini banyu ombak. Oh ya, banyu ya. Oke. Hanya ngomong Jawa aja. Ngomong Jawa ya. Bisa ngomong Jawa. Wah. Enak gila. Nafsu ya. Nafsu makan. 有时候一年会高1次2次这样。哦。然后也好几次，因为班子开会啊，有时候我们自己做饭。Bapak dari mana Pak?
Bapak dari mana? Jakarta. Jakarta. Ya. Oh, sekarang udah umur berapa? Tebak berapa? Tebak 70. 75. Udah 75. Tak kembali ke sini tahun Tahun 66. tahun. 当校长。Bukan. Itu udah pas. 这个在海昌中学当校长。Oh, 海昌中学的校长。 kepala sekolah ya? Iya. Wakil. 我们这个一年会很多。有的当总经理的也有，有的当厂长，他当校长，他当教授。 Oh, semuanya hebat-hebat ya? 不是，也有工人的，也有都有啊，哈。都有的。Biasalah sama-sama. Ya, sama. Udah Di mana-mana pensiun sama. semua sama-sama. Iya. Tapi sekeluarga kembali ke sini. Satu sendiri saya. Sendiri aja. Sendiri. Papa mama nggak ikut? Enggak, papa mama di Indo udah meninggal. Oh, dulu di Jakarta ya? Dulu Jakarta. Saudara ada berapa? Masih ada 2 adik. Ya. Masih ada Enci. Masih. Ya, udah tinggal 3 lah. Semuanya di Jakarta Di sekarang? Jakarta. Ada saya Enci yang paling besar di Xiamen juga. Tapi dia pulangnya 60. Tahun 60, beda berarti ya. Dulu pulang ke sini gara-gara apa? Kan nggak ada sekolah. Oh, sekolah Tionghoa. Dari nggak ada. Ditutup semua. Jadi kita pulang ke sini. Tapi kenapa masih ada saudara lain yang nggak pulang? Lain-lain pikirannya dah. Tiap orang beda pikirannya lah ya. Oke. Lihat kemauan sendiri juga ya. Iya. Setelah ke sini jadi apa? Belajar atau gimana? Sekolah? Belajar 3 tahun terus langsung jadi ke gunung. Ke gunung jadi petani dong. Tanam gitu. Iya. Tanam apa, Pak? Tanam padi. Di mana? Di daerah mana? Di Yungting. Oh, Yungting. Sana itu kan gunung semua ya? Ya gunung semua. Nah, di sana 2 tahun setengah balik lagi ke Xiamen sekolah. Sekolah udah 2 tahun lulus jadi guru gitu sampai pensiun. Jadi guru di mana, Pak? Di Haichang. Di Xiamen Haichang ya. Berapa tahun jadi guru, Pak? Jadi guru 36. 36. Ngajar apa? Ngajar hitung. Matematika. Maths. Oh, pinter nih berarti hitung-hitung ya. Enggak, ajar SMP. Oh, SMP. Oh, luar biasa. Saat kembali ke sini umur berapa itu? Umur 16. 16. Udah hampir dewasa juga ya? Iya, belum sampai dewasa. Dewasa sih di sini sih 18. Iya. 慰问了80岁的，有吗？80岁吗？我们经常出去啊。80岁以上的有400多，然后我们每一家每一户要去哦。我要去啊！每一家每一户去，我都带着他们一起去拜访他们是吗？拜访，然后拿一个慰问金给他们。哦。一到80岁就要去慰问。大家互相照顾哈。对，互相照顾。那年轻一代的呢？年轻一代我们慢慢吸收，慢慢吸收，也让年轻来跟着老的一起慰问，然后呢，通过慰问老的啊，他们的儿子也加入我们，去慰问以后，熟悉了，哎，他说你一直慰问我们，我爸爸妈妈，我加入你们了，以后我慰问你们了。那这样挺好的。用感情引入了。对，用感情，然后有活动，我们经常活动，元旦活动啦，春节活动，国庆活动啦，还有中印友好的一些桥梁，民间交流，留学生经常联系啊。跟印尼的留学生。我们上个月刚参加那个印尼文化节。他们在那个厦大还是在？对，我们也参加演出，在华大，我们都有演出，我们每一年都参加，每一年。那好厉害。然后我们的活动也每一年要请他们。已经10几年了。持续10几年了。Udah belasan tahun ya. Kenapa masih menjaga identitas ini sebagai orang Tionghoa kelahiran Indonesia? 反正就是一种情感嘛，对印尼的我们对第二故乡的怀念情怀。他这个我们印尼文化不会忘，然后一直想很怀念，像这个吃的文化，能够唱歌跳舞，所以我们在这边唱印尼歌，跳印尼舞，
做印尼菜。这所谓的乡音永远都忘不掉。对，不会忘。而且啊，一个月有时间的话，我们经常就是一个月要联欢一次啊，1-2个月。就很开心啊。对，开心。那大联欢是元旦啊，元旦是固定的，我们全体会员集中在某一中的礼堂，在那边演出。元旦的时候，每个元旦都要。每年的元旦。一般有几个人参加呢？这种联欢会？差不多500-600个，1000多人啊。我们还请跟其他农场的文艺队联络，还有印尼留学生肯定也参加。那下次我可以参加吗？可以啊，那以后元旦真的你都可以带他们过来。那个华人的侨领啊，4岁的侨领，他就跟我们讲，60年代，当时的印尼政府把你们赶回去，你们现在还会唱印尼歌、跳印尼舞，还要到印尼去找我们当时爸爸妈妈生活的情况、生活的地方。你们不会因为经历过仇恨？没有一点仇恨，不会去记仇，我们还是。很怀念说啊，印尼的当时很多朋友对我们，我去印尼啊，我到多利去找印尼的朋友啊，去找印尼当地人是吗？对，当地人，印尼人完全是印尼人，他一句中文都不会讲，我们也是通过翻译，小时候在一起玩，他们都还记得。还记得。我们还搞了一个印尼语学习班呢，每个礼拜六。我们的教室就是我们的教授。每个礼拜六有10几个的侨二代，就年轻一代的，零起点的，什么都不懂的，现在有的已经可以自己写文章了。那好厉害哈！那您自己那个时候有受到影响吗？就是60几年的时候，你们家那个时候有受到影响吗？就影响是没有，主要是学习上我们没办法读书，所以就回来要读书。也没有受到任何影响。那个时候每个人情况不一样。不过您那个时候回来是为了念书嘛？对，单纯为了念书，没有地方念书了，因为我们学的都是中文嘛。因为从小学可能1年级就学中文，如果没有那个华文学校，就没办法继续学了。没错，是这样子，所以不得不回来那时候。Segitu dulu untuk video kali ini bersama para kuicao di kota Xiamen. Nantikan episode selanjutnya yang tidak kalah serunya karena masih banyak sekali cerita yang akan dibagikan mereka kepada kita semua. Mereka juga akan menampilkan beberapa pertunjukan sebagai bentuk kerinduan terhadap tanah kelahiran mereka, Indonesia. Ibu dari mana? Dari Tegal. Jakarta. Bandung. Oh. Bandung ya? Saya dari Medan. Ya, Medan. Ya. Nanti mau nyanyi? Iya, mau跳舞 啊。gila. Papa orang Tionghoa, Mama orang asli Indonesia.